Hai semuanya, jadi sekarang aku lagi di minggu-minggu ujian tengah semester. Biasanya sih minggu itu dibilang minggu tenang karena kita tuh dikasih waktu untuk fokus ngerjain semua tugas-tugas aku. Dan ada banyak hal yang biasanya aku lakuin di minggu-minggu TS ini. Biasanya aku akan fokus untuk ngerjain tugas, tapi aku masih sering banget sih kayak ke-distract sama beberapa hal, kayak misalnya berjam-jam di sosial media, nonton film, dan lain sebagainya. Cuman aku pengen ngasih lihat ke kalian gimana cara aku untuk bisa lebih produktif di waktu TS kayak gini. Nah, ini beberapa rutinitas yang aku lakuin setiap malam selama minggu ujian tengah semester. Yang pertama adalah making a to-do list. Hal pertama yang selalu aku lakukan ketika aku pengen mengerjakan sesuatu adalah membuat to-do list. Dan caranya beragam. Bisa pakai jurnal kayak gini, tulis di Notion, add reminders di handphone atau kalender, atau sesimpel nulis to-do list sederhana di sticky notes yang aku tempel di dinding kayak gini. Menurutku, writing a to-do list helps me to be more focused on knowing my priority. Dari sini aku jadi tahu apa aja yang harus aku dahulukan, atau harus aku coba selesaikan dalam masing-masing harinya. Bahkan ketika aku lagi rajin, aku bisa sampai bikin daily to-do list yang lebih detail per jamnya. Well, jarang sih aku lakuin karena aku tipikal orang yang gampang ke distract, jadi lebih baik fokus ke to-do list utama aja. Misalnya kayak kapan harus makan, kapan harus bersih-bersih kamar, kapan harus ngerjain kerjaan, dan kapan harus nugas atau sekedar entertaining myself. Yang kedua adalah set up a playlist to brighten up my mood. Buat aku, banyak hal yang bisa ngebantu kita dalam mengerjakan sesuatu atau mencoba maintain produktivitas. Salah satu caranya adalah dengan dengerin musik, podcast, atau yang lain sebagainya. Kalau aku suka banget dengerin beberapa playlist ini. Ada beberapa orang yang bisa fokus bekerja kalau ada bantuan suara ambience yang bisa membantu mereka jadi lebih fokus. Ada juga yang gak bisa terdistract sama sekali dengan suara, jadinya harus bekerja di kesunyian. Nah, semua itu sebenarnya balik lagi sih ke preferensi masing-masing. Kalau aku, tipe yang suka dengerin playlist santai kayak gini. Tiga adalah desk preparation. Aku tuh tipikal orang yang harus banget punya working space yang menyenangkan atau bikin aku nyaman. Sebelum aku fokus buat ngerjain pekerjaan atau tugas, I'll make sure that my room is clean. At least harus bikin aku nyaman karena ada di ruangan yang berantakan itu bisa bikin tingkat konsentrasi kita jadi kurang maksimal. Nah, ini nih kondisi kamar aku setelah dirapihin. Dan aku tipikal orang yang suka banget working days-nya tuh bisa provide semua hal yang aku butuhin. Misalnya kayak buku catatan, tumbler untuk air, lampu belajar, space yang cukup buat naruh gadget kayak laptop, iPad, keyboard, HP, dan sebagainya. Terus juga harus ada charging spot biar aku gak ribet ketika aku pengen ngecas, sama a little space to put my snacks. Setelah semua itu selesai, hal yang biasa aku lakukan adalah aku membuka list dari tugas atau pekerjaan yang harus aku lakuin, dan aku mulai lakuin pekerjaannya satu-satu sesuai urutan. Buat bikin detail semuanya yang aku butuhin, aku biasanya pakai Notion kayak gini. Karena Notion tuh merupakan sebuah all-in-one workspace yang bisa memudahkan aku buat taking notes, journaling, planning, dan sebagainya dalam satu aplikasi. Dan jujur ini ngebantu banget. Misalnya kayak gini, sekarang aku lagi pengen nulis bab 1-2 untuk UTS aku. Itu penulisan awal untuk tesis karena aku sekarang lagi di semester 2 program Magister Design, dan UTS-nya itu adalah bikin bab 1 sampai bab 2. Nah, biasanya rutinitas aku dalam beberapa minggu kebelakang ini tuh lagi suka banget baca-baca. Either itu jurnal desain atau buku-buku yang related ke desain. Nah, semua data-data sumber yang aku dapet ini aku bikin satu page kayak gini untuk collecting all the data and sources. Jadi gampang banget kalau misalnya aku mau baca ulang atau mau aku summarize. Well, kalau baca-baca buku sendiri aku sering banget cari di Perlego. Buat anak desain kayak aku ya, honestly, I find it kinda hard to find design books di offline bookstore gitu, apalagi biasanya mahal-mahal banget harganya. Biasanya satu bukunya tuh bisa sekitar 300-500 ribuan ke atas. Sementara kalau aku berlangganan di e-book semacam Perlego ini, aku cuma bayar sesuai subscription per bulan atau tahunnya, yang jauh lebih affordable buat mahasiswa kayak aku. Setelah itu, rest and entertaining myself. Kalau fokus nugas, biasanya sering banget ngerasa bosan di beberapa jam pertama. Nah, di waktu-waktu itu menurut aku bisa aku pakai buat istirahat atau sekedar entertain myself dalam durasi tertentu. Let's say, setelah 2 jam nugas atau belajar, aku akan ambil waktu 20 menit buat istirahat. Biasanya sih aku pasang alarm ya biar aku gak ketiduran, karena aku selalu istirahat dengan cara rebahan di kasur, dan itu adalah musuh terbesar aku. Karena biasanya aku ketiduran. Ayo, siapa yang juga suka ketiduran? Cuma kalau mau entertain diri aku sendiri, aku mencoba sebisa mungkin untuk gak buka aplikasi TikTok atau YouTube Short atau format-format short video platform lainnya, karena jujur ya, itu adalah salah satu distraksi yang cukup parah buat aku. Jadi biasanya aku buka Twitter, buka Instagram, baca buku, atau sesimpel ganti playlist lagu yang lebih refreshing dan ngebalikin mood jadi lebih semangat lagi. Terakhir adalah summarize. Setelah nyelesain atau ngerjain pekerjaan atau tugas aku, sebelum aku selesai dan prepare buat skincarean atau tidur, aku tuh coba buat baca-baca lagi secara cepat gitu ya, apa aja yang udah aku buat. Misalnya kayak ngecek ulang
tugas-tugas atau pekerjaan yang aku buat, apakah udah sesuai, apakah udah aku submit, atau kira-kira ada gak sih kekurangan atau kesalahan yang udah aku lakuin jadi harus diperbaiki lagi. After that, I'll do my skincare routine and enjoy my free time before going to bed. And that's all. So that's how I spend my weekend on my exam week. Aku gak bisa bilang kalau ini adalah hari yang benar-benar produktif karena masih banyak aku pakai untuk kayak istirahat atau cuma entertain myself dengan cara nonton film, ngeliat sosial media dan lain sebagainya. Tapi pretty much apapun yang aku lakukan di minggu ujian tengah semester ini adalah aku mencoba untuk membantu diri aku dengan cara bikin to-do list dan planning. Itu adalah hal yang membuat aku bisa lebih tahu sama prioritas aku, mana hal-hal yang harus aku lakuin duluan dan mana hal-hal yang bisa aku kerjain di selang waktu ketika aku harus istirahat dan lain sebagainya. Aku pernah baca kata-kata dari Steve Jobs yang bilang, "The most precious resource we all have is time." Kita itu, manusia, punya porsi waktu yang sama dalam sehari, 24 jam. Buat sebagian orang, 24 jam itu rasanya kayak lama banget sampai mereka tuh bisa ngelakuin banyak hal. Tapi buat orang yang lainnya, ada yang ngerasa kalau 24 jam itu waktu yang sangat singkat sampai mereka tuh nggak tahu harus ngapain. Tapi semua itu bergantung ke gimana caranya kita manfaatin waktu. Gimana cara kita memanajemen diri kita untuk bisa menghabiskan waktu 24 jam itu dengan maksimal. Ada yang ngabisin waktu dengan cara gak ngapa-ngapain, ada yang ngabisin waktu dengan cara journaling, bikin to-do list, atau nulis simple notes yang ditaruh di dinding kayak gini. Dan banyak hal lainnya yang bisa ngebantu kita untuk bisa memanajemen hal-hal yang harus kita lakuin dalam sehari dan mungkin bisa bikin kita jadi jauh lebih produktif. Tapi ya kalau misalnya gak mau produktif juga gak apa-apa sih. The choice is yours.